Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi kronologi jatuhnya pesawat latih PKIFP TEK-6 milik Indonesia Flying Club pada Minggu siang. Pemirsa, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyanto. Selamat malam, Pak Suryanto. Malam, selamat malam, Mbak. Ya, dengan Eva di studio. Pak Suryanto, apakah sudah ada informasi awal yang diperoleh oleh KNKT terkait dengan informasi jatuhnya pesawat latih di BSD pada sore hari tadi, Pak Suryanto? Iya, kita lagi proses pengumpulan di lapangan, Mbak. Jadi serpian-serpian itu kita kumpulkan, terus kita mengevaluasi kenapa pilot kok memilih ke lapangan ini. Nah, kemungkinan mereka ada problem masalah teknis di pesawatnya, karena kan tujuannya ke Pondok Cabe, Mbak. Baik, dugaan awal artinya ada problem masalah teknis ya, Pak Suryanto? Iya, dia berusaha untuk mendarat darurat di sini kayaknya, sepertinya ya. Karena kan ini lapangan terbuka, cuman pas kebetulan dia kena pohon duluan. Dari pohon ke lapangan itu jaraknya kurang lebih 25 meter. Apa saja Pak indikasi-indikasi awal yang menunjukkan bahwa adanya dugaan masalah teknis yang terjadi di pesawat yang jatuh di lapangan Sunburst BSD pada sore hari tadi? Ya, karena kan kalau dia normal nggak ada masalah, pasti dia kan ke Pondok Cabe, Mbak. Tapi dia berusaha mencari lapangan yang terbuka. Nah, biasanya kalau udah seperti itu, mereka berusaha untuk mendarat darurat. Ada problem yang tidak memungkinkan pesawat bisa sampai ke lapangan terbang yang dituju. Baik, jadi informasi awal apa saja Pak yang saat ini sedang dihimpun oleh KNKT? Ya, kita lagi mau memindahkan raket ini yang untuk ke Pondok Cabe. Terus mungkin besok atau kesempatan yang lain nanti kita akan bongkar di sana untuk mencocokkan dengan informasi-informasi yang kita kumpulkan dari mekanik yang merawat saat itu, dari pilot-pilot yang lain yang terbangin saat itu juga. Kita berusaha untuk mencari informasi dulu dengan mempelajari logbook perawatan dari pesawat itu juga gitu. Baik, jadi terkonfirmasi bahwa badan atau bangkai pesawat yang jatuh ini akan dibawa ke Pondok Cabe ya, Pak Suryanto? Benar, Mbak. Iya. Proses seperti apa yang akan berlangsung di sana? Ini lagi diangkat pakai crane, mau ditaruh di truk terus dibawa ke Pondok Cabe. Apakah ada kendala Pak dalam proses evakuasi dan pemindahan bangkai pesawat? Oh, nggak ada, Mbak, nggak ada. Semuanya ya tinggal proses pemindahan aja. Baik, ditahan dulu Pak. Kita lihat pemirsa, ini adalah proses terkini di tempat kejadian perkara. Bangkai pesawat latih yang jatuh di BSD sedang dalam proses diangkut menggunakan crane untuk kemudian dipindahkan bangkai pesawatnya ke Pondok Cabe dan nanti akan dilakukan proses pendalaman oleh KNKT ya Pak di sana? Betul, Mbak. Apa saja yang akan didalami dengan nanti pemindahan bangkai pesawat ini ke Pondok Cabe? Pertama kita mau buka, mereka ada semacam recordernya, ada PCMC card-nya, itu kita ambil, terus nanti kita coba di kantor KNKT kita baca parameter-parameternya apakah bisa terbaca enggak.
Nah itu yang pertama akan kita lakukan, Mbak. Semacam black box-nya lah, tapi bukan black box. Butuh waktu berapa lama Pak Suryanto untuk mengetahui data dari recorder yang seperti black box ini ya? Tergantung kondisi barangnya sendiri, Mbak. Nanti kalau sudah sampai di laboratorium kita bersihin, kita cek. Kalau memang masih bagus, kita coba kita punya alat untuk downloadnya. Kalau semuanya lancar ya mungkin kurang lebih antara 1 sampai 2 mingguan. Apa saja Pak yang bisa terekam dalam recorder di pesawat latih ini? Kita masih belum tahu karena kita harus buka manualnya dulu, Mbak. Mohon maaf Pak, boleh diulangi? Ya kita akan mempelajari manualnya dulu, terus nanti kita baru tahu parameter-parameter apa yang bersimpan di dalam rekaman di PCMC card itu. Ya, selain nanti akan mendalami recorder kurang lebih 1 sampai 2 minggu, apalagi yang akan dilakukan oleh KNKT Pak untuk mengusut terjadinya kejadian ini Pak, pesawat latih yang jatuh di BSD? Ya, kita akan interview dengan pilot-pilot yang menerbangin pesawat itu. Terus kemudian kita juga akan interview dengan teknisi yang merawat pesawat itu. Terus kita lihat catatan-catatan logbooknya. Terus berapa jam engine-nya, berapa jam terbangnya. Kita pelajari semuanya data-data dari logbook dari pesawat itu, Mbak. Baik, jadi pelajari data logbook, kemudian juga nanti recorder. Apakah juga pemeriksaan saksi-saksi? Ya, nanti kalau kita mendapatkan beberapa saksi yang atau person yang memang berkaitan dengan masalah pesawat ini, kita juga akan minta penjelasan dari mereka. Sudahkah ada pihak-pihak yang dimintai keterangan, Pak Suryanto? Belum, Mbak, belum. Kapan rencananya Pak, termasuk juga memanggil Indonesian Flying Club? Oh ya, ya minggu depan nanti Senin setelah kita evaluasi, terus kita bikin investigation planning-nya, baru nanti ada perencanaan kapan kita wawancara, kapan kita bongkar mesin, kapan download dari recordernya segala macam. Setelah kita kumpul di kantor, nanti kita biasanya penanggung jawab dari investigasi ini kan kita tunjuk, dia akan meminta untuk membuat planning step-step apa saja yang harus dilakukan. Baik, kemungkinan hari Senin ya Pak akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Siapa lagi Pak selain dari Indonesia Flying Club? Ya dari mereka aja, Mbak. Karena ini pesawatnya kan cuma ada 1 atau 2 di Indonesia. Baik, untuk olah TKP sudah dilakukan ya Pak Suryanto tadi? Sudah, Mbak, sudah. Apa saja Pak informasi awal dari olah TKP yang berlangsung? Ya pasti kita melihat situasi daerah sini, kenapa pilot menuju ke sini kok nggak ke daerah lain. Ternyata memang di depannya ini sekitar 5 meter dari tempat raketnya itu sudah lapangan yang mau didaratin saat itu. Jadi kita mempelajari situasinya, memang pilot sengaja mengarahkan pesawat ke sini untuk melakukan pendaratan darurat gitu. Baik, dugaan pendaratan darurat ya yang ditemukan data dari olah TKP itu ya Pak. Apalagi Pak informasi lainnya dari olah TKP yang sudah berlangsung? Nah, kita lagi minta beberapa CCTV yang ada di daerah sini mungkin merekod kondisi pesawat terakhir sebelum menabrak pohon-pohon terus nabrak ke tanggul lapangan yang mau didaratin itu. Sudah ada Pak CCTV-nya?
lagi kita mintakan besok mau di download, direkam, terus nanti dikasih ke kita. Baik, Pak Suryanto, terkait dengan kondisi cuaca pada sore hari tadi, apakah juga menjadi salah satu faktor? Kalau di daerah sini pas kecelakaan tidak hujan, Mbak. Tapi di daerah dari arah kedatangan pesawat di daerah sekitar Gading Serpong hujan, Mbak. Jadi tapi pas pesawat itu sampai di daerah sini dari sini kering. Setelah kecelakaan berapa menit kemudian baru turun hujan. Oke. Baik, untuk cuaca artinya sebetulnya di lokasi tidak turun hujan ya Pak, artinya tidak menjadi faktor utama ya? Belum tahu, Mbak. Baik. Terkait dengan pesawat ini kan sempat hilang kontak ya Pak. Sebetulnya bagaimana kronologi atau informasi resmi terkait dengan sempat hilang kontaknya pesawat latih ini? Nanti kita akan wawancara dengan petugas ATC yang ada di Halim karena dia kontaknya ke Halim. Nanti kita minta rekodnya apa yang menjadi kontaknya ke Halim. Sudah ada report awal Pak dari Halim? Belum Mbak. Baik. Kita akan melihat lagi ya Pak Suryanto Cahyono di sisi kanan. Ini adalah visual terkini untuk proses evakuasi pesawat latih yang jatuh di BSD pada sore hari tadi dan menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Proses evakuasi masih terus berlangsung untuk bangkai pesawat yang rencananya akan dipindahkan ke Pondok Cabe. Untuk persiapan di Pondok Cabe bagaimana Pak Suryanto saat ini? Sudah disiapkan tempatnya Mbak di sana. Tepatnya di mana Pak Suryanto? Karena ini kan akan butuh waktu. Di dekat hanggarnya di Flying Club-nya sendiri, Mbak. Di Flying Club-nya sendiri ya? Iya. Baik, nanti koordinasi dengan sejumlah pihak siapa saja Pak yang akan terlibat? Selain KNKT? Ya KNKT kita akan menanya minta data rekaman percakapan antara pilot dengan ATC di Halim. Baik, rekaman percakapan antara pilot dan ATC ya Pak? Iya. Oke. Untuk rekaman pilot dan ATC, ini selain dari recorder di dalam pesawat, apakah ada lagi Pak di mana sumbernya? Oh, nggak ada Mbak, rekamannya ada di Halim Mbak, di Tower Halim, di petugas ATC-nya di Halim. Di sana setiap percakapan dengan pesawat pasti direkam. Baik, untuk data awalnya sudah diterima oleh KNKT untuk nanti diidentifikasi? Belum Mbak, belum. Besok kita mungkin baru besok lusa lah ke Halimnya. Baik, jadi nanti untuk tahapannya akan bagaimana Pak Suryanto? Karena Anda sampaikan bahwa saat ini masih disusun ya untuk kemudian nanti wawancara, untuk pendalaman, identifikasi. Bisa dipaparkan untuk nanti prosesnya seperti apa yang dilakukan oleh KNKT? Iya, jadi nanti investigator incasnya mereka akan berembuk dengan timnya, terus mereka akan membuat investigation planning, ngapain, apakah mesinnya akan dibongkar apa tidak, tergantung dari temuan-temuan yang kita kumpulkan dan kita pelajari mengarah kemana, apa yang mau lebih diperdalam. Tentunya kalau sudah bisa membuka rekaman itu akan lebih jelas lagi apa yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih Ketua KNKT Suryanto Cahyono sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Sekali lagi terima kasih Pak Suryanto sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, saat ini proses evakuasi pesawat latih yang jatuh di BSD jenis Teknam
2006T dengan kode PKIFP milik Indonesia Flying Club yang jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten pada Minggu siang hingga saat ini masih berlangsung. Saat ini bangkai pesawat masih coba diangkat menggunakan krain untuk nanti dipindahkan ke Pondok Cabe, seperti yang disampaikan oleh Kepala KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suryanto Cahyono, yang menyatakan bahwa saat ini fokusnya adalah proses evakuasi bangkai pesawat untuk dipindahkan ke Pondok Cabe dan nanti akan dilakukan pendalaman di sana. Saat ini KNKT juga sedang menyusun langkah-langkah untuk mencari penyebab pasti jatuhnya pesawat Teknam P2006T dengan nomor registrasi PKIFP milik Indonesia Flying Club di kawasan BSD Tangerang Selatan pada Minggu 19 Mei 2024. Dan dari KNKT disampaikan oleh Suryanto Cahyono bahwa nanti juga akan didalami untuk rekaman antara pilot dan ATC, serta nanti juga akan didalami recorder yang ada di pesawat latih untuk kemudian nanti akan dilakukan pencocokan juga data-data, termasuk juga mempelajari data log, serta akan dilakukan wawancara terhadap Indonesia Flying Club yang merupakan pemilik pesawat latih yang jatuh jenis Teknam P2006T dengan kode PKIFP. Dalam kecelakaan yang terjadi pada Minggu siang, pemirsa, 3 orang meninggal dunia. Sebelumnya pesawat diketahui jatuh sekitar pukul 13:20 waktu Indonesia Barat. 3 korban merupakan pilot, penumpang, dan engineer. Tadi proses identifikasi awal juga sudah dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dan saat ini Rumah Sakit Polri masih menunggu izin dari pihak keluarga, termasuk permintaan tertulis dari penyidik apakah akan dilakukan otopsi atau tidak. Karena otopsi sepenuhnya harus menunggu izin dari pihak keluarga korban. Disampaikan oleh Kepala KNKT untuk proses evakuasi tidak ada kendala berarti dan ditargetkan proses evakuasi pesawat latih ini akan bisa dilakukan atau akan selesai dilakukan pada malam hari ini. Tadi melalui wawancara kami bersama dengan Kepala KNKT Suryanto Cahyono menyampaikan bahwa ada indikasi awal, pemirsa, dugaan problem pada masalah teknis yang mengakibatkan pesawat jatuh di sekitar kawasan BSD pada siang hari tadi. Tetapi sekali lagi KNKT harus mendalami secara penuh, termasuk juga akan melakukan identifikasi rekaman recorder yang ada di pesawat untuk bisa menyimpulkan apa sebetulnya penyebab pasti jatuhnya pesawat tersebut. Pemirsa, breaking news Metro TV harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.